Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa man dakhala fi baiti wa lam yakhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wa tabi'in wa al-awliya wa shuhada wa salihin wa muslimin al-mukhlasin wal ulama al-amilin khususan sayyidina Syekh Qadim sayyidina Syekh وبدأ إلى شيء من بدأ برسول الله وبدأ إلى شيخ وعليه وخصوص الرحيم حبيب حسن على سكر وبدأ الرحيم رسول على بالحسن وصلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت تصلي وراك وتولي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin muslimin wal muslimat jemaah Masjid Jamiah Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang senantiasa kita haturkan kepada Allah. Salawat salam semoga datang terlimpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan kajian rutinan di pekan kedua kajian fikih salat dan mengambil kitab Sahih Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil sahih yang menjelaskan tentang cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi madhab Imam Syafi'i.
Pada pertemuan yang lalu bahasan kita adalah tentang rukuk. Di antara rukun fi'li di dalam sholat adalah rukuk. Bulan lalu kita sudah bahas praktek rukuk yang mencukupi dan rukuk yang sempurna. Rukuk yang mencukupi itu, kita ulang sedikit, di antaranya adalah dengan membungkukkan badan kita, kemudian tangan kita berada pada posisi memegang lutut kita. Itu rukuk yang mencukupi keabsahan di dalam sholat. Nah, sementara ada rukuk yang kemudian menjadi akmalur rukuk. Bagaimana itu akmalur rukuk atau rukuk yang sempurna? Wa akmalur ruku'i ayyukabbiral musalli rafi'an yadayhi fayabtadi'ur raf'i ma'at takbir fa idza hadha kafahu mankibaihi inhana wa yamuddu takbiratul intiqalat wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi mufarriqatul asabi' wa yamuddu dhuhruhu wa 'unuquhu wa yujafi mirfaqaihi an jambayhi. Jadi bedanya antara rukuk yang mencukupi dengan rukuk yang sempurna adalah rukuk sempurna diawali dengan membaca takbir intikal seraya mengangkat kedua tangannya. Karena ada orang yang ruku kadang tidak mengangkat kedua tangan, berarti ini tidak termasuk ruku yang sempurna, tidak termasuk bagian dari proses ruku yang sempurna. Misalnya setelah selesai membaca surah, misalnya selesai baca surah terus langsung Allahu Akbar, kan ada itu model begitu ya, langsung ruku, itu sah karena mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Tapi kalau pengen rukuknya sempurna, awali dengan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu sambil membaca takbir intiqal, Allahu Akbar. Kemudian takbirnya dipanjangin sampai kita betul-betul pada posisi ruku yang sempurna. Kemudian ketika kita pada posisi selesai ruku, sunnah juga untuk mengangkat kedua tangan kita sampai pada posisi seperti takbiratul ihram, halwa mankibai, sejajar dengan pundak kita. Jadi sami Allahnya itu diangkat juga tangannya. Itu baru disebut dengan rukuk yang sempurna. Kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya, kemudian diakhiri juga dengan mengangkat kedua tangan ketika i'tidal, maka tidak dikategorikan sebagai rukuk yang sempurna atau akmalur rukuk. Hanya sebatas rukuk yang menjadi ketentuan rukun di dalam sholat. Ini perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan takbir intiqal, ini khusus untuk para imam ya. Takbir intikal itu jangan sampai mengecoh makmum. Kasihan makmum nanti kalau ngikutin imam, takbirnya pendek, ternyata gerakannya lambat. Ini yang kadang-kadang akhirnya makmum nyalip imam gara-gara begini. Takbirnya pendek, Allahu Akbar. Dia sudah Allahu Akbar, tapi proses turun rukuknya masih berjalan. Sehingga berpotensi makmumnya nyalip. Apalagi makmumnya nggak ngelihat imam langsung, yang posisinya di belakang, atau ibu-ibu yang berada di dalam satir.
Jadi setiap takbir intiqal itu awal sampai akhirnya untuk mengukur apakah sudah sempurna atau belum. Jadi begitu pastikan gerakannya sudah sempurna selesai. Ini perhatikan nih untuk para imam. Ya bukan hanya imam al-hidayah saja, panjenengan kan kalau pas di jalan juga bisa ngimamin gitu ya, atau pas sholat di rumah juga bisa ngimamin. Hati-hati nih imam, jangan suka ngecoh. Entaran makmumnya jadi banyak yang ketipu. Kan keluhan makmum begitu kadang-kadang. Oh Ustaz, saya mah tadi perasaan bangun dari ruku setelah imam mengucapin takbir selesai. Pas saya bangun dari ruku lah imamnya masih bergerak untuk menyempurnakan ruku, sehingga mengecoh makmum. Saya kasih contoh gerakannya biar jelas ya, biar imam kalau jadi imam itu antara takbirnya dengan gerakannya mesti bareng, atau kalau tidak mau bareng gerakannya dulu sempurnakan baru takbirnya. Caranya begitu. Contoh begini ya, kalau imam ruku suaranya harus sesuaikan dengan gerakannya. Bisa begini, Allahu Akbar. Begitu bar, itu berarti rukunya sudah sempurna imam. Jangan model begini, Allahu Akbar. Nah ini yang sering nipu makmum, mengecoh makmum. Apalagi sudah gerakannya lambat, bacaannya lebih dulu selesai. Allahu Akbar. Makmum kira-kira ngejar nggak? Duluan. Lagi kalau misalnya bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, masih begini imamnya. Ya, jadi Sami'allah ketika hamidah berarti berdirinya sudah sempurna. Misal begini rukuknya tadinya begini, Sami'allahu liman hamidah, sempurna. Jadi gerakan sempurna, bacaan sempurna. Kalau tidak pas berbarengan, itu nanti bisa mengecoh makmum. Atau ketika menjadi imam bisa disiasatin takbir intiqalnya pada pertengahan gerakan kita. Contoh, ketika kita mau bangun dari ruku, misalnya begini, bangun dulu sebentar, Sami'allahu liman hamidah. Itu aman, tidak nipu makmum. Nanti pas sujud juga begitu. Kalau posisi sujud, bangun dulu kira-kira sudah sampai posisi duduk, baru kita baca takbir intiqal. Biar kita berdiri, barnya sudah berdiri sempurna lagi. Ini kadang imam takbirnya duluan, bangun dari sujudnya masih kayak gini, yang belakang nyalip. Kalau makmum nyalip imam 3 kali berturut-turut, sholatnya batal. 3 kali berturut-turut makmum nyalip imam, sholatnya batal. Maka imam juga harus paham betul kaidah takbir intiqal itu. Jangan sampai kemudian sembarangan takbir intiqalnya. Mana takbirnya pendek-pendek, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, repot. Nah terus kemudian takbir intiqal yang misalnya pendek, agar tidak menipu jamaah. Ketika selesai sujud yang kedua di tahiyat akhir, mau duduk tahiyat akhir, itu juga jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti orang yang bengong kasihan, bangun lagi, dikira rakaat yang ketiga. Kan pernah kejadian, sering malah kejadian gitu ya. Jadi bangun dari sujud, Allahu Akbar. Kalau takbirnya begitu, orang ngiranya bangun lagi untuk rakaat ketiga. Betul ya? Khusus bagi yang sholatnya ngelamun itu agak fokus, imamnya takbirnya panjang, pasti rasanya ingin bangun lagi. Makanya disesuaikan. Ketika bangun dari sujud yang terakhir, mau tahiyat, pendek saja, Allahu Akbar. Tidak usah panjang-panjang.
Kalau panjang-panjang nanti juga bisa mengecoh makmum, kasihan makmumnya. Nah, ini harus paham betul ya. Kemudian waqala al-Imam an-Nawawi fi Syarh al-Muhallab, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhallab, amma ruku'ul musalli qa'idan fa aqalluhu ayyan hiya bihaitsu yuhalli wajhahu ma wara. Untuk orang yang sholatnya sambil duduk, ukuran rukuknya seperti apa? Ukuran rukuknya, nunduknya kira-kira merunduk yang bisa mensejajarkan bagian wajah kita dengan bahu. Kira-kira beginilah. Allahu Akbar. Jadi sudah merunduk ke sini, sudah posisinya begini, tidak tegak seperti ini. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sholat sambil duduk, kalau misalnya mau sempurnakan takbirnya, takbir intiqal, diangkat dulu tangannya. Allahu Akbar. Merunduk seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i ditundukkan badannya. Dalam mazhab lain itu tidak harus sampai merundukkan badannya, cukup merundukkan kepalanya saja. Ada yang model begini. Allahu Akbar. Ini cukup juga dianggap sebagai ruku versi mazhab lain. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang sholat sambil duduk, rukuknya hanya ngangguk kepala, karena memang ada ketentuannya. Allahu Akbar. Tapi mazhab lain, kalau mazhab Syafi'i, badannya dirundukkan kira-kira sejajar dengan bahu, jadi kepalanya itu merunduk begini, sehingga nanti bisa sejajar dengan bahu posisinya. Itu kira-kira cara merunduk ruku bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu min ar-rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu. Rasulullah itu ketika mau ruku' yang dibaca takbir intiqalnya adalah kalimat Allahu Akbar. Kemudian ketika bangun dari ruku', kalimat yang dibaca adalah Sami'allahu liman hamidah. Baru setelah itu membaca doa Rabbana lakal hamdu, paling sedikit itu. Kalau mau dikompletin, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Tapi paling pendek Rabbana lakal hamdu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang sholat bangun rukuknya tidak mengucapkan kalimat Sami'allahu liman hamidah, tetapi langsung membaca Rabbana walakal hamd? Pernah nemuin begitu? Bangun dari rukuk tidak baca Sami'allah, tapi bacanya apa? Rabbana lakal hamd. Status sholatnya apakah sah? Sah, tapi versi madhab lain. Karena madhabuna, ya madhab Syafi'i, ketika bangun dari ruku mau i'tidal, kalimat yang dibaca untuk sebagai pengganti takbir intiqalnya adalah kalimat Sami'allahu liman hamidah. Perhatikan kalimatnya sami'a pakai ain. Jangan dibaca sami Allah. Ada yang baca sami Allah, bukan sami Allah. Sami Allah pakai ain. Kayak latihan baca huruf ain yang benar. Ya, a'u. Kalau orang Turki agak repot mengucapkan huruf ain. Turunan Kidul, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, ainnya ngain. Sami'allahu liman hamidah. Turki ya. Ya, yang penting ain itu harus beda dengan hamzah. Jangan sampai baca sami Allah, tapi bacanya sami Allahu liman hamidah. Di situ baru baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta
min syai'in ba'd. Kalau bapak-bapak mau pakai bacaan yang singkat kemudian mau diwakafkan, huruf dalnya harus dapat. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ada qalqalahnya, Rabbana lakal hamd. Atau kalau tidak bisa, dhammahkan sekalian, Rabbana lakal hamdu. Ya, jelas. Daripada Rabbana lakal ham. Ham itu maknanya burung merpati. Makanya kalau takbiran itu hati-hati. Takbiran lebaran itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah, keliru. Kalau bacanya walillahil hamd, ham itu maknanya merpati, burung merpati. Bagaimana caranya? Walillahil hamd, harus disertakan huruf dalnya. Kalau tidak bisa walillahil hamd, boleh dinakal. Nakal itu harokatnya dipindah, dhammahnya huruf dal dipindah ke huruf mim yang sukun, jadi bacanya walillahil hamd. Tapi ntaran jemaahnya juga pada keder, kenapa jadi walillahil hamd, versi baru lagi. Tapi caranya begitu. Kalau tidak bisa menyertakan huruf dalnya sukun qalqalah, caranya dinakal harokatnya, dipindahkan huruf dal yang dhammah, dipindah dhammahnya ke huruf mim yang sukun, jadinya walillahil hamd. Nah, sekarang prakteknya kalau pada takbiran banyak yang keliru. Udah bolak-balik dijelasin juga pada begitu baik. Walillahil hamd. Ada yang walillahil hamd, yang ilham juga ada. Anak-anak tapi itu mah, anak-anak bocah itu mah, yang walillahil hamd, kadang-kadang ilham di bawah-bawah tuh, ya. Walillahil hamd, hamd dalnya disertakan. Sama ketika baca Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kalau tidak bisa hamd, dhammahkan sekalian, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu beres itu. Ya, makanya penting belajar membaca tajwid dengan baik dan benar. Kita lanjutkan ke at-tasbih wa du'a fil ruku'. Sekarang bahasan berikutnya adalah bacaan tasbih yang model apa dan doa yang seperti apa yang diajarkan oleh Nabi ketika sholat. Ini perlu kita tahu. Apakah ada bacaan selain Subhana Rabbiyal Azim atau hanya itu toh? Kita baca kajiannya di dalam kitab ini. Yustahabbu ayyusabbihal musalli fi ruku'ihi fayaqul Subhana Rabbiyal Azim witran minal marrat. Bagi orang yang mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, disunnahkan untuk membaca di dalam rukuknya kalimat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, mitran minal marrat. Artinya ganjil dari yang ganjil. Berarti nggak cukup cuma satu, sahnya satu kali. Maksudnya nggak cukup cuma satu, itu dikatakan menjadi pahala yang sunnah kalau kita bacanya minimal mitran minal marrat itu 3 kali, baru dapat sunnahnya. Kalau baru sekali tidak dapat sunnah bacaan tasbihnya. 2 kali belum dapat pahala bacaan sunnah tasbih. Minimal 3 kali. Maksimal berapa? Maksimal sekuatnya, yang penting ganjil. 3 kayaknya kurang puas, baca 5 kali. 5 kali kayaknya kurang puas, baca 7 kali. Terusnya sampai yang
ganjil. Tapi kalau lagi sholat sendiri, kalau lagi makmum jangan. Makmumnya sudah sujud, kita masih rukuk baik. Termasuk jadi imam, ntar makmumnya jadi bingung. Ini orang kagak bangun-bangun. Kenapa kali rukuk lama banget gitu ya? Ya, apa namanya? Yang umum tiga kali bacaannya Subhana Rabbiyal Azim. Terus yang kita baca biasanya apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada kalimat bihamdinya? Bagaimana hukumnya? Nanti kita baca di sini. Versi yang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu yang mana? Ini dalil pertama itu bahasanya cukup Subhana Rabbiyal Azim. Wal afdalu, yang paling afdal, bima warada fil ahadits sahihah, yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Fa an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang datang riwayatnya dari Sayyidina Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni nahaitu an aqra'a raqi'an wa sajidan ya'ni al-Qur'an, amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ay yustajabu lakum. Wa ma'na faqaminun ay jadirun wa hurriyun ay yustahabu lakum. Di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika kita ruku, kesunahannya memang tasbih yang isinya mengagungkan Allah. Jadi kalimat Subhana Rabbiyal Azim, Al-Azim itu kemudian paten menjadi bacaan di dalam ruku. Itu hadis-hadis yang sahihnya begitu. Jadi kalau misalnya pakai yang lain, berarti masuk kategori sah tapi tidak kepada dalil-dalil yang sahih. Kemudian wa an Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma raka'a ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman menjelaskan ketika beliau sholat dengan kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu ketika ruku bacaannya Subhana Rabbiyal Azim, ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, beda lagi dengan riwayat Aisyah. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa fi sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Kalau riwayat Sayyidah Aisyah itu istrinya kanjeng Nabi Muhammad, satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi ketika masih perawan, ya Sayyidina Aisyah. Masih kecil usianya. Riwayat mengatakan 6 tahun. Ada riwayat mengatakan 7 tahun, tapi nanti digauli pada usia 9 tahun. Hikmah Nabi Muhammad diperintahkan menikah dengan Sayyidina Aisyah itu adalah banyak kemudian sahabat dari kalangan perempuan yang berani bertanya tentang hukum fikih kepada Sayyidah Aisyah, yang tadinya mau nanya kepada Rasulullah itu rikuh, malu. Apalagi kalau nanya tentang bab haid, kan malu. Ibu-ibu nanya ke bapak-bapak, ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya haidnya begini, keluarnya begini, malu gitu ya. Maka tanyalah kepada Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah itu sahabat Nabi sekaligus istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara yang lainnya. Nah, di antaranya hadis ini. Kata Sayyidah Aisyah, kanjeng Nabi itu kalau ruku' dan sujud bunyi bacaannya sama. Bacaannya subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Pernah nyobain bacaan itu?
Ini baru tahu kayaknya. baru tahu ternyata tidak hanya bacaan subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tapi ada riwayat dari Sayyidah Aisyah sahih dalilnya Nabi ruku bacanya subuhun qudusun rabbul malaikati war. Biar kita dapat berkahnya, tabarukan dari hadis ini, sesekali pas lagi sholat baca tasbihnya ini pas ruku sama sujud, biar kita pernah ngelakuin apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Cuman sebaris juga kagak ada, setengah baris udah apa tuh? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh 3 kali. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sabar. Nanti dipraktekin WA. Wah, udah apa WA? Yang biasa dibaca kalau pas tarawih, subuhun qudusun rabbul malaikati gitu ya. Rabbul malaikati warruh. Ini bacaannya ini. Kalau panjenengan ragu-ragu pas baca ini di sholat fardu, ragu-ragu, sholat sunnah aja, takutnya antar mentok pengajalan subuhun kudusun apa ya, perasaan tadi keblank ini. Akhirnya ganti lagi, ini malah akhirnya ganti lagi. Kalau misalnya ragu-ragu mau ngeblank, jangan pas sholat fardu, cobain pas sholat sunnah. Sekali-kali cobain itu biar dapat berkahnya mengamalkan hadis ini ya, yang riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Gampang, hafal semua. Terus ada lagi nggak riwayat lain? Ada. Dan ini riwayat yang saya yakin kayaknya tidak akan dipraktekkan. Panjang bacaannya. Wa an sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kawan teman, ruku'nya suwen, sujudnya juga suwen. Tapi ini riwayatnya ada. Jadi bacaan ruku atau sujud ya, di sini ketika Nabi ruku bacaannya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan seterusnya. Tapi ini saya yakin nggak bakal dipraktekin. Kalau yang tadi masih memungkinkan karena sudah langsung hafal subuhun qudusun rabbul malaikati warrah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarh al-Muhadzab. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muhadzab, yustahabbu tasbih fi ar-ruku' wa yahsulu aslu as-subha biqauli subhanallah. Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa kesunahan tasbih di dalam ruku, aslinya tasbih itu cukup juga dengan kalimat subhanallah. Kalau yang tadi kan riwayatnya subhana rabbiyal azim, ada al-azimnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan andai kita tasbih ruku hanya dengan membaca subhanallah, maka itu sudah mencukupi. 3 kali tadi bacanya subhanallah subhanallah subhanallah, atau subhana rabbi 3 kali subhana rabbi subhana rabbi subhana rabbi, cukup. Itu juga bagian dari tasbihnya ruku' menurut Imam Nawawi. Wa adnal kamal, dan kalimat tasbih di dalam ruku' yang sempurna tapi menduduki adnal kamal, sempurna tapi yang paling bawah. Jadi ada namanya adnal kamal. Ini kalimat sempurna tapi derajatnya yang paling bawah. Apa tuh? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 marrat.
paling sempurna, tapi kedudukannya paling bawah. Boleh jadi yang tadi riwayat Sayyidah Aisyah lebih tinggi, subuhun quddusun rabbul malaikati warrahmah. Fahadha adna maratibil kamal. Di atasnya apa? Di atasnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di atasnya subhana rabbiyal azim, kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Qultu, penulis kitab ini memberikan komentar, walam yasihhu annahu la yujzihi aqallu min 3 marrat lianna hadith idza raka ahadukum faqala subhana rabbiyal azim 3 faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adna. Jadi dikatakan sah sebagai bacaan rukuk yang sempurna kesunahannya jika dibaca dengan hitungan paling sedikit minimal 3 kali. Jadi dikatakan sah mencukupi pahala tasbihnya rukuk. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilmi yustahibbuna alla yanqusu ar-rajul fi ar-ruku'i an 3 tasbihat. Begitu juga Imam Tirmidzi memberikan komentar bahwa yang disunnahkan dan termasuk yang mencukupi bacaan tasbih ruku adalah tasbih dengan 3 kali. Wa ruya an Abdullah bin Mubarak, ada riwayat lain dari Abdullah bin Mubarak annahu qala astahibbu lil imami ay yusabbiha 5 tasbihat likay yudrik man khalfahu 3 tasbihat wa hakadha qala Ishaq bin Ibrahim. Abdullah bin Mubarak memberikan versi yang lain tentang jumlah tasbih di dalam ruku khusus bagi imam. Bagi imam, kata Abdullah bin Mubarak, anjurannya adalah dengan membaca 5 kali tasbih. Apa alasannya? Likai yudrik man khalfahu 3 tasbihat. Agar orang yang sholat bermakmum dengan dia bisa kekejar, keburu membaca tasbih 3 kali. Jadi imam ada anjuran bacanya 5 kali. Versi siapa tadi? Abdullah bin Mubarak. Kehati-hatian beliau. Biar apa itu? Biar memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca tasbihnya 3 kali. Tapi standar 3 juga sebenarnya cukup. Asal kitanya berdirinya jangan kelamaan. Kalau imam sudah ruku, buru-buru ruku. Jangan berdiri, Pak. Imam sudah ruku masih berdiri aja. Imam bangun dari ruku baru kita ruku. Nah, itu kalau dalam bab fikihnya kita sudah bahas, namanya apa? Namanya apa? Kelalaian. Takhalluf. Apa namanya? Takhalluf. Takhalluf itu terlambat. Imam sudah bangun dari ruku, kita baru ruku. Itu namanya takhalluf. Kalau takhalluf rukun salat 3 kali berturut-turut, salatnya batal. Kita masih berdiri, imam sudah ruku, 1 rukun tuh. Kemudian imam sudah bangun 2 rukun. Imam mau sujud, kita baru ruku, batal salat kita. Karena takhalluf 3 rukun berturut-turut. Makanya jangan sampai sholat ketinggalan jauh dari imam, atau jangan sampai mendahului imam. Hati-hati, terutama ketika perpindahan gerakan. Yang paling banyak itu perpindahan gerakan kalau saya perhatikan pada nyalip imam. Rata itu hampir banyak yang pada nyalip imam. Imamnya i'tidalnya belum sempurna, masih proses dari ruku ke i'tidal,
makmumnya sudah pada sempurna. Imamnya belum nempel ke tempat sujud, makmumnya sudah ada yang nempel tempat sujud. Itu namanya nyalip. Bahasa fikihnya apa? Kelalaian maning. Taqaddum. Orangnya taqaddum, mendahului imam. Taqaddum 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Kalau yang gerakan sempurna bagaimana? Mutaba'ah, menunggu gerakan imam sempurna, baru kita mengikuti gerakan imam. Itu namanya mutaba'ah. Kemudian wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-tasbih fil lughah ma'nahu at-tanzih. Ketika kita membaca tasbih, itu kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang tasbih kepada Allah. Allah itu bersih dari sifat-sifat yang tercela dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita disunahkan untuk membaca tasbih. Kalau tasbih di dalam sholat, di dalam ruku' kita tidak terbaca, apakah sholat kita masih sah? Sah. Karena bacaan tasbih itu masuk dalam kategori sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Hayat apa ab'ad? Hayat apa ab'ad? Ini skader lagi udah. Hayat apa ab'ad? Rukun aja pada keder. Rukun ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Itu sholat harus paham ilmunya. Apa itu rukun qalbi, apa itu rukun maknawi, apa itu rukun fi'li, apa itu rukun qauli. Jangan-jangan sampai hari ini kita nggak paham belas apa itu rukun fi'li, maknawi. Pokoknya jengkelat-jengkelit baca, itulah bacaan sholat. Sholatnya sah, mudah-mudahan sah, insya Allah, kalau fikihnya sempurna dikerjakan. Tapi kalau ngerti hukumnya, afdal lagi, lebih afdal. Karena amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, itu amalnya berpotensi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita belajar ngaji biar paham, belajar sholat biar sholatnya makin baik, makin benar tata cara berjamaahnya. Jangan sampai sholat jamaah tapi pahalanya rontok terus gara-gara kita tidak paham ilmunya. Kan saya sudah pernah menjelaskan, pahala jamaah itu bukan utuh gelondongan 27. Setiap gerakan, setiap bacaan itu pahalanya 27. Takbir, kalau kita takbirnya benar sebagai makmum 27. Baca Fatihah, kalau Fatihah kita benar 27. Baca surahnya benar 27. Rukuknya benar 27. Tasbihnya benar 27 sampai salam. Benar semua 27 kali berapa itu? Ya enggak utuh segelondong. Makanya kalau misalnya utuh 27 segelondong, repot kita. Sekali mendahului imam sudah enggak kehitung pahala berjamaah karena sudah mendahului imam. Makanya beruntung kata para ulama, yang dimaksud 27 itu adalah setiap bacaan dan gerakan yang dilakukan sempurna sesuai kaidah sholat berjamaah, maka pahalanya utuh 27 sampai salam. Baik, ada pertanyaan silakan. Masih ada 3 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik.
Di dalam kajian fikih, batas akhir makmum nanti terkategorisasi sebagai pahala makmum sempurna itu kalau imam sudah salam, maka kita jangan terlalu lama salamnya. Batas akhirnya itu kira-kira seukuran waktu kita baca tahiyat sampai sholawat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatus assalamu alayka ayuhan nabiyyu assalamu alayna wa alaikumsalam. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Itu batas sampai situ. Jadi kira-kira waktunya. Kalau kita mau nambahin doa setelah tahiyat akhir, kita mau nambah ini, kan boleh doanya apa saja. Yang penting berbahasa Arab. Silahkan doa. Tapi jangan melebihi kadar waktu bacaan dari at-tahiyyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad, atau bahasa simpelnya melebihi takaran bacaan tahiyat awal. Berapa detik kira-kira kalau dihitung? Jadi doanya jangan melebihi panjangnya itu. Kalau waktunya melebihi panjangnya itu, maka termasuk sudah takhalluf, akhirnya pahala berjamaahnya gugur gara-gara kelamaan salamnya. Jadi waktunya segitu, Pak, ya. Batas akhirnya kira-kira berapa detik ketika baca tahiyat sampai sholawat. Masih ada kebolehan, tapi ya jangan kelamaan. Imam sudah baca subhanallah masih kayak gini, ada salam kebanyakan doanya, itu kelewatan. Lagi banyak satu lagi. Kalau itu menjadi kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sebagai sempurna gitu. Kalau Allahu Akbar, maksudnya biar makmumnya itu boleh atau tidak gitu ya? Boleh. Ada kaidah dalam kajian fikih itu, tata cara imam takbir intiqal itu juga ada anjuran baca ketika gerakannya menjelang sempurna. Itu untuk mengantisipasi makmumnya nyalip. Jadi tadi sudah saya praktekin, begitu ruku sudah mau berdiri tegak baru baca sami Allahu liman hamidah. Kalau saya imamin itu kalau mau bangun dari sujud, mau rakaat yang baru, itu biasanya saya baca Allahu Akbarnya sudah dalam posisi duduk mau bangun, baru saya baca Allahu Akbar. Jadi begitu berdiri sempurna, barnya selesai. Tapi kalau misalnya kita berdiri dulu, kemudian menjelang akhir berdirinya sempurna, kita baca Allahu Akbar, boleh atau tidak? Boleh. Yang harus dia perhatikan itu, takbirnya selesai duluan, gerakannya belum sempurna. Ini yang harus diperhatikan, karena bisa mengecoh makmum. Makmum mengira kalau sudah bar itu sempurna, ternyata imam masih bergerak dalam proses berdiri atau bergerak dalam proses rukuk dan lain sebagainya. Jadi boleh ya Pak Ustaz Sarifuddin, malah ya begitu yang termasuk yang bagus, menghindari makmumnya nyalip. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.